Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Henry Fonda Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Computer Vision, teman-teman kelompok 1 yang telah siap bersama-sama memaparkan hasil review jurnal dan demo aplikasi berkaitan dengan mata kuliah Computer Vision, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Untuk mengawali paparan kelompok 1, perkenalkan, nama saya Yayat Hidayatullah, dan pada kesempatan ini saya mengawali memaparkan review jurnal tentang aplikasi deteksi wajah dengan menggunakan metode deep learning dan image processing. Paparan ini akan dilaksanakan secara bergiliran oleh anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri Yayat Hidayatullah, Dayat Riyadi, Ragi Rahmadi, Zizka Cintana Putri, dan Saidi. Sebelum memulai, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang jurnal yang akan saya review. Keterangan jurnal, judul, aplikasi deteksi masker wajah menggunakan metode deep learning dan image processing pada model AI sederhana. Jurnal JAS IT, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, volume 14, nomor 3, tahun 2024, halaman 150 sampai dengan 233. Penulis Nofran, Evan Febrian, Natania Kalistahalatu, Putri Hidayahni, Muhammad Raihan Ar-Rasyid, dan Abdiansah. Untuk reviewer, yaitu kelompok 1 yang terdiri atas Yayat Hidayatullah, Dayat Riyadi, Ragi Rahmadi, Zizka Cintana Putri, dan Saidi. Reviewer dilakukan tanggal 7 Juli tahun 2024. Baiklah, untuk paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Zizka Cintana Putri. Saudari Zizka, saya persilahkan. Terima kasih rekan saya, Saudara Pak Yayat. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya. Aplikasi deteksi masker wajah menggunakan metode deep learning dan image processing pada model AI sederhana. Tujuan penelitian mengimplementasikan sistem yang dapat mengidentifikasi keberadaan masker pada wajah dengan akurasi tinggi. Subjek penelitian, deteksi masker wajah menggunakan deep learning dan image processing yang telah menjadi hal penting dalam upaya mengurangi penyebaran virus, terutama selama pandemi COVID-19. Metode penelitian metode penelitian memanfaatkan convolutional neural network atau CNN dan teknik pengolahan citra digital untuk mendeteksi masker wajah. Model CNN dipilih karena kemampuannya dalam ekstraksi fitur yang relevan dari citra serta pembelajaran pola dan struktur kompleks. Selain itu, pengolahan citra digital digunakan untuk memproses gambar secara efektif. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Saudara Dayat. Terima kasih Saudari Zizka. Saya akan melanjutkan memaparkan hasil kekuatan dan kelemahan penelitian. Hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma CNN dengan arsitektur Mobile Net V2 memiliki potensi untuk deteksi masker dengan tingkat akurasi yang tinggi dengan uji akurasi dan skor F1 sebesar 0,99%. Kekuatan penelitian. CNN dalam mengekstraksi fitur yang relevan dari citra sehingga dapat
secara efektif mengidentifikasi keberadaan masker pada wajah. CNN juga dapat belajar pola dan struktur yang kompleks dalam citra. Kelemahan penelitian. Pembahasan tentang kerumitan dalam melatih model CNN yang memerlukan jumlah data yang besar dan komputasi yang intensif. Selain itu, model CNN mungkin rentan terhadap overfitting jika tidak dikelola dengan baik. Baiklah, untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Ragil. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dayat. Saya akan melanjutkan memaparkan kesimpulan. Pengembangan deteksi masker wajah menggunakan metode deep learning dan image processing merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan penyebaran virus, terutama selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna CNN dan teknik pengolahan citra efektif dalam mendeteksi keberadaan masker pada wajah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti kebutuhan akan dataset yang besar, komputasi yang intensif, dan risiko overfitting yang perlu diperhatikan. Baiklah, untuk paparan selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Saudara Saidi. Terima kasih Saudara Ragil. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan terkait saran-saran dari aplikasi deteksi masker wajah menggunakan metode deep learning dan image processing pada model AI sederhana. Saran pertama yaitu aplikasi deteksi masker memiliki potensi besar dalam meningkatkan keamanan dengan mengidentifikasi individu yang tidak mematuhi protokol kesehatan terkait penggunaan masker. Deteksi masker juga dapat digunakan untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan, serta mengidentifikasi area atau populasi di mana kepatuhan rendah. Saran berikutnya yaitu untuk riset masa depan. Disarankan untuk mengembangkan sistem deteksi multi wajah dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam skenario yang lebih kompleks, seperti lingkungan dengan pencahayaan yang bervariasi atau variasi posisi dan ekspresi wajah yang lebih besar. Saran berikutnya, integrasi deep learning dan image processing dalam deteksi masker wajah tidak hanya relevan dalam konteks pandemi COVID-19, tetapi juga memiliki potensi besar untuk aplikasi keamanan dan kesehatan yang lebih luas di masa depan. Terima kasih kepada Saudara Saidi. Saya akan melanjutkan memaparkan kesimpulan reviewer dan prospek pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan, aplikasi deteksi masker wajah menggunakan metode deep learning dan image processing terbukti efektif dan dapat diterapkan untuk menjaga kepatuhan penggunaan masker di masa pandemi COVID-19. Prospek pengembangan, di masa depan aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti integrasi dengan sistem absensi di kalangan pegawai atau karyawan dan pelaporan statistik untuk penggunaan masker. Baiklah, setelah kami mereview jurnal yang kami baca, sekarang kami masuk ke bagian penjelasan tentang aplikasi pendeteksi masker wajah dengan menggunakan metode deep learning dan image processing. Kami bagi menjadi 5 section. Section yang pertama menjelaskan secara singkat teori-teori tentang deep learning, Convolutional Neural Network atau CNN, arsitektur CNN. Section yang kedua,
kami akan menjelaskan sistem pengenalan wajah. Yang ketiga, atau section 3, kami akan secara singkat menjelaskan framework Keras dan TensorFlow, serta membahas singkat Google Collaboratory. Section 4 selanjutnya, kami akan memaparkan desain arsitektur sistem dan diagram alert sistem. Dan terakhir, section 5, kami akan menjelaskan secara singkat skrip kode Python yang berkenaan dengan aplikasi. Baiklah, untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Ragil Rahmadi. Saudara Ragil, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Yayat. Saya akan melanjutkan menyampaikan paparan Deep Learning. Deep Learning merupakan salah satu cabang dari ilmu pembelajaran mesin yang terdiri dari algoritma pemodelan abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi nonlinear yang didata berlapis-lapis dan mendalam. Terdapat dua istilah penting dalam pembangunan model, yaitu pelatihan dan pengujian. Dan untuk CNN-nya adalah pengembangan dari multilayer Plextron yang didesain untuk mengolah data dua dimensi. CNN mampu mengenali informasi suatu objek seperti citra, teks, potongan suara, dan sebagainya berupa data. Untuk arsitektur CNN, MobileNet V2 merupakan sebuah arsitektur pengembangan dari arsitektur MobileNet V1 yang rilis pada April 2017. Dengan menambahkan dua fitur baru, yaitu Linear Bot-Linux dan Shortcut Connection antara bot Linux. VGG16 merupakan model jaringan saraf konvolusi yang diusul oleh K. Simonian dan Aziz Rehman dari Universitas Oxford. VGG16 memiliki 16 lapisan pada feature extraction dan 3 lapisan pada full connection dengan 4096 neuron pada hidden layer dan 1000 neuron pada output layer. Baiklah, paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Zizka. Terima kasih Saudara Ragil. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya. Face Max Detection using Python and TensorFlow. Sistem pengenalan wajah. Pengenalan wajah adalah suatu metode yang berorientasi pada wajah. Ada banyak model yang dapat digunakan untuk pengenalan wajah. Dalam penelitian ini akan digunakan multitask Health-Based Convolutional Neural Network atau MTCNN dan modul DNN OpenCV. Pada Deep Neural Network DNN OpenCV menggunakan model KV yang didasarkan pada Single Short Multibox Detector SSD dan menggunakan arsitektur ResNet Step 10 sebagai tulang punggungnya. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Dayat. Terima kasih Saudari Siska. Saya akan melanjutkan memaparkan framework Keras dan TensorFlow. TensorFlow sebuah platform sumber terbuka untuk deep learning, yaitu sebuah library dengan API level tinggi. Keras awalnya dikembangkan dengan tujuan untuk mempercepat kemungkinan bereksperimen. Melalui TensorFlow, Keras dapat berjalan dengan mulus di CPU dan GPU. Ketika berjalan di CPU, TensorFlow melibatkan library tingkat rendah untuk operasi tensor yang disebut dengan agent. Sedangkan pada GPU, TensorFlow dengan baik menggunakan CUDNN atau biasa disebut dengan library
NVIDIA CUDA Deep Neural Network. Google Collaboratory, biasa disebut dengan Google Colab, merupakan salah satu produk Google berbasis cloud yang dapat digunakan secara gratis dalam bahasa pemrograman Python dan format notebook yang mirip dengan Jupyter Notebook. Baiklah, untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Saidi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dayat. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan review aplikasi terkait dengan aplikasi deteksi masker wajah menggunakan metode deep learning dan image processing pada model AI sederhana. Di sini saya akan menjelaskan ada dua yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan sistem, arsitektur, dan diagram alir. Adapun desain arsitektur sistem seperti terlihat pada slide, yaitu kita menggunakan Keras Plus, Dataset, GitHub, Colab, TensorFlow, Android Studio, Java, Python, dan terakhir yaitu perangkat Android itu sendiri. Di sini Keras Plus, pembuatan framework menggunakan Keras Plus, terus dataset menggunakan dataset, dan GitHub digunakan sebagai untuk mengambil dataset dan menyimpan file IPNG. Sedangkan untuk TensorFlow Lite untuk memasukkan file TensorFlow Lite sendiri. Framework dari Keras Plus, terus dataset, dari dataset dan GitHub digabung di dalam Google Colab. Kemudian untuk membuat program di Google Collaboratory menggunakan coding Python ya. Setelah itu file masukkan ke dalam file Flight, dan sebelumnya akan menggunakan Android Studio, di mana di situ akan dibuat aplikasi yang menggunakan Java, codingan Java. Setelah aplikasi selesai, maka dapat dilihat menggunakan perangkat Android. Itu desain dari arsitektur sistemnya. Sedangkan untuk diagram alir sistem seperti terlihat, yaitu dimulai dengan start atau mulai, terus memasukkan dataset pelatihan, pemilihan model arsitektur CNN, terus menggunakan MobileNet V2, pelatihan dataset, pengujian hasil pelatihan, kemudian pemilihan model deteksi wajah. Ada dua di sini, yaitu SSD ResNet 10 dan MTC NN. Selanjutnya membandingkan hasil dan selesai. Terima kasih. Itu review aplikasi ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Saidi yang telah menjelaskan desain arsitektur sistem dan diagram alir sistem. Berikut saya akan menjelaskan terkait skrip kode sebagai penerjemahan diagram alur sistem. Baiklah, skrip kode yang digunakan menggunakan bahasa Python. Pertama, dari tahapan persiapan awal, kita menyambungkan ke Google Drive karena kita menggunakan Google Collaboratory, kemudian berpindah ke folder tersendiri untuk aplikasi Face Mask Detection, kemudian memeriksa isi folder apakah dipastikan aplikasinya tersedia, dan serta
aset-asetnya juga tersedia. Lalu mengimpor library yang dibutuhkan. Library yang dibutuhkan antara lain TensorFlow, Keras, Sklearn, Pet, Image, PLT atau Matplotlib, Patlib, NumPy, ArcSparse, OS dan Ether Tools. Kemudian kita lanjutkan menghitung waktu lamanya eksekusi tiap sel di Google Colab. Ini harus kita install dulu IPython AutoTime, kemudian kita load AutoTime-nya. Berikutnya kita masukkan dataset pelatihan. Langkah-langkahnya: inisialisasi nilai initial learning rate, berapa banyak jumlah epoch yang akan digunakan untuk pelatihan, dan batch size. Kemudian langkah berikutnya mengambil gambar dari dataset directory, kemudian diinisialisasi data dan kelas gambar, selalu melakukan perulangan pada image page. Langkah-langkahnya mengekstrak kelas label dari file name, kemudian memuat input gambar dan melakukan proses mengupdate data di tabel list secara berurutan. Selanjutnya, langkah selanjutnya mengkonversi data dari label ke NumPy array. Kemudiannya melakukan one hot encoding on the labels untuk menginputkan gambar. Oke, kalau selesai proses semuanya, diakhiri dengan input gambar berhasil. Kemudian langkah berikutnya membuat objek image data generator dan data augmentation. Langkah-langkahnya mempartisi data ke dalam pelatihan dan pengujian 75:25%, membentuk training image generator untuk data augmentation. Kemudian pemilihan model arsitektur CNN. Langkahnya membuat model jaringan CNN, pre-trained convnets, terus masukkan mobile net v2, feature extraction. Tahapan pembuatan model, tahapannya membentuk bagian head dari model yang akan ditempatkan pada base model. Selanjutnya menempatkan head model ke base model, perulangan pada seluruh base model, dan persiapan kompilasi model. Pelatihan dataset, melakukan pelatihan data model. Pertama, training head model. Nah, menghasilkan kurva tingkat akurasi. Di sini tertampil training akurasi dan validation akurasinya hampir sempurna, yaitu 99% dengan epoch 30. Juga training loss-nya kecil, sampai mendekati 0, di bawah 0,1. Terus kemudian setelah melakukan langkah pelatihan model, kemudian kita pengujian hasil pelatihan, evaluasi jaringan, kita print model metric name, evaluasi data test, menampilkan metrik yang benar atau metrik hasil prediksi, label yang benar, true, label prediksi. Nanti ditampilkan dalam confusion matrix ini, label benar 383, label salahnya 381, deviasinya 3. Berarti ini hampir mencapai 99%. Analisis MAP kita lakukan berdasarkan confusion matrix, kemudian cek tingkat akurasinya. Di sini akurasinya 0,997 atau 99,7 akurasinya. Recall-nya sama juga 99,7 dan presisinya 99,7. Jadi ini sangat memuaskan hasil prosesnya. Dan membuat prediksi data pengujian, untuk menampilkan gambar pada set pengujian kita perlu menemukan indeks label. Kita cari indeks labelnya, menampilkan laporan klasifikasi yang diformat. Ini hasilnya. Kemudian pengujian data hasil pelatihan ini menyimpan ke konversi model ke TF Lite, ini TensorFlow Lite, untuk
diaplikasikan ke Android, mobile Android. Kemudian di save model, ini untuk proses save modelnya. Kemudian pengujian model dengan MTCNN. Model diujikan pada gambar secara real time dengan menggunakan MTCNN yang digunakan untuk mendeteksi wajah. Penggunaan model gambar kita untuk saat ini kami menggunakan hanya penggunaan model gambar saja. Kita panggil MTCNN, terus import CV2, kemudian dari cari juga CV MSO, import CV MSO. Ini kemudian kita verifikasi dulu posisi gambar. Ini di posisi gambar content drive collab not face detection example. Ini contoh gambar yang diuji dari luar. Oke, periksa gambar setelah dibaca. Terus kemudian berproses dan menampilkan outputnya. Berikut outputnya. Output untuk gambar bersama-sama, data deteksi semuanya dan keterangannya sama dengan apa yang kita diharapkan, yaitu tidak memakai masker 100%, 100%, 100%, berarti benar. Dan untuk yang bermasker, ini 99,9%. Ini enggak terdeteksi. Ini pada yang awal terdeteksi. Demikian paparan kami dari kelompok 1. Kontak kami ada di program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Provinsi Riau. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.